Saudara, malam ini kita mau belajar siapakah anak bungsu dan siapakah anak sulung yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Ya, banyak orang Kristen merasa mereka bukanlah anak bungsu dan mereka bukanlah anak sulung daripada perumpamaan itu. Tetapi malam hari ini kita mau mengkoreksi diri, karena firman adalah juga cermin, maka malam ini kita akan berhadapan dengan cermin siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita bisa memeriksa, saudara, karena zaman sekarang, ya, para pembicara, para pengkhotbah, para pengajar-pengajar firman Tuhan lebih tertarik menyampaikan firman yang baik daripada yang benar. Yang baik yang bagaimana? Yang terstruktur khotbahnya, yang sesuai secara teologis, yang sesuai dengan, maaf kata, doktrin sinode, yang sesuai dengan keinginan jemaat untuk bisa terima atau tidak. Itu khotbah yang baik. Dan mereka jarang mengkhotbahkan khotbah yang benar, yang Tuhan mau. Ya saudara, tadi pagi saya singgung di dalam pelayanan pagi bahwa para hamba Tuhan itu melayani dikategorikan dalam 3 jenis kategori hamba Tuhan. 1, dia melayani menurut mau jemaat yang dia layani. Jadi jemaat maunya yang santai-santai, yang rileks, yang tidak terlalu sungguh-sungguh lah. Jangan ajar kami terlalu, nurut firman, ajar kami saja bahwa Tuhan akan turuti kami. Ya, bahwa setiap doa kami akan dijawab entah sesuai tidak dengan mau Tuhan. Ajar kami yang kami suka. Itu ciri hamba Tuhan yang pertama. Ya, mereka akan khotbah yang tidak berani menyinggung umat Tuhan. Mereka akan khotbah sangat berhati-hati, menjaga hati jemaat, tapi terus melukai hati Tuhan. Itu yang pertama. Jadi, ciri pertama, hamba Tuhan yang melayani menurut mau yang dilayani. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, cirinya hamba Tuhan itu melayani menurut maunya sendiri. Karena dia sudah sekolah, dia sudah dididik di sekolahnya, dicuci otak di sekolahnya harus begini, maka dia akan terapkan 100% itu di dalam jemaatnya. Terserah apa mau Tuhan, dia tidak pernah tanya. Itu ciri yang kedua, saudara. Nah, ciri yang kedua ini bisa dari sekolahnya dia dapatkan, bisa dari sifatnya, bisa dari sukunya, bisa dari pendiriannya sendiri, maka dia memimpin orang menurut maunya sendiri. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dari sebuah pelayanan, dia menuruti apa mau Tuhan. Itu yang sangat amat langka. Karena resiko nurut mau Tuhan itu sangat banyak. Ya, lebih daripada resiko menuruti mau jemaat. Kalau nurut mau jemaat saja, jemaat maunya apa? Khotbah singkat-singkat aja Pak, setengah jam lah. Pujian yang panjang-panjang Pak. Oke, kita buat pujiannya yang panjang-panjang. Khotbah pendek-pendek saja. Amin. Sudah Pak, dapatnya kalau khotbah jangan tegur dosa lah. Khotbah saja janji-janji Tuhan. Oke, kita khotbah janji Tuhan. Ya, ini ciri yang pertama, saudara. Yang kedua, dia memimpin menurut maunya sendiri, seleranya sendiri, pendapatnya sendiri. Ya, apa yang dia pandang baik, dia melakukan. Dan dia arahkan orang mengikuti itu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang pertama membuat jemaat tidak pernah dewasa. Karena dimanja terus apa maunya, bukan mau Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah benar-benar jadi umat yang layak di mata Tuhan. Karena maunya terus. Saudara ingat waktu saudara dan saya masih kecil, pada batas usia tertentu, orang tua berhenti memanjakan kita. Pada waktu umur 1-2 tahun, tangan mama pergi toko. Mama bilang, lucu anakku, ikut saja mamanya, betul? Tapi sudah SMP, tarik tangan mama pergi toko terus. Ini anak kurang ajar. Masih umur 1-2 tahun dia ngompol. Tidak apa-apa. Iya, sudah SMP dia ngompol lagi. Kurang mau pergi tidur, sana ke WC dulu, kencing. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa waktu masih kecil sangat dimanja, sesudah besar mulai diajar? Apa orang tua kurang sayang? Mulai berubah sayangnya, sayang sama yang bayi, sama dengan yang semakin dewasa semakin kurang sayang. Tidak kan? Tidak kan? Sayangnya sama. Semakin dia dewasa, dia harus semakin mengerti. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Karena selera umat Tuhan ini tidak mudah. Yesus tidak menuruti maunya orang banyak. Dia hanya menuruti mau bapaknya. Di kolam Siloam semua serambi, 5 serambi orang sakit. Yesus hanya sembuhkan 1, kemudian dia pergi. Dia tidak ikuti harapan semua orang. Dia hanya turuti bapaknya suruh sembuhkan yang mana dan selesai. Kedua, saudara perhatikan. Ketika orang banyak mau angkat dia jadi raja.
Dia menyingkir. Kenapa? Karena Bapa kirim dia ke bumi untuk menegakkan kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Yesus tidak gila kedudukan. Caranya gimana? Supaya jemaat saya besar, supaya saya jadi hebat, saya harus kompromi. Saya harus turuti mau mereka, maka mereka akan datang nurut saya. Hai, salah. Kita harus nurut mau Tuhan. Saudara, yang pertama tidak mendewasakan, membuat dia tetap jadi Kristen anak-anak, manja. Yang kedua, mereka dipimpin menurut mau dan selera pendeta. Menurut saya pengertiannya begini. Nah, menurut dia. Menurut Tuhan bagaimana? Saya tidak mau tahu. Yang penting menurut teologi saya ini begini. Menurut dogma saya begini. Menurut doktrin sinode saya begini. Nah, terus yang punya omong apa? Saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu. Ini dia memimpin menurut maunya sendiri. Ini yang membuat orang Kristen tidak sampai ke tujuan karena dipimpin oleh pemimpin yang jelas tujuannya juga tidak jelas. Yang ketiga, jadi yang kedua apa? Membuat orang Kristen tidak sampai tujuan, muter-muter di situ saja. Katanya hidup diberkati, kurang terus. Katanya hidup ditolong, baik kacau terus, bolak-balik. Kenapa? Karena tujuan tidak jelas. Orang Israel keluar dari Mesir tidak pernah ingin punya tujuan masuk Kanaan. Mereka hanya ingin keluar dari Mesir karena mereka bosan dijajah oleh Firaun. Jadi keluar, pokoknya keluar. Kemana? Nggak tahu. Tuhan bilang ke Kanaan. Di jalan mereka diproses, mereka ingin balik lagi. Karena tujuan semata-mata hanya ingin keluar dari perbudakan. Jadi kalau saudara beragama Kristen, entah turunan saudara beragama Kristen, entah karena dari zaman dulu saudara sudah beragama Kristen, mari perhatikan tujuannya saudara dan saya jadi Kristen. Supaya jelas, jangan jadi Kristen tanpa tujuan. Ya, baik. Terus yang ketiga apa? Kalau dia pimpin menurut maunya Tuhan, maka dia harus selalu mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tuhan suruh dia khotbah apa minggu ini? Tuhan suruh dia bicara apa? Tuhan suruh dia apa? Maka dia akan memimpin seperti mau Tuhan, bukan seperti maunya sendiri. Banyak bisa khotbah yang baik, tapi tidak bisa khotbah yang benar. Karena kenapa? Mereka tidak mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Khotbahnya bagus, ujungnya cuma bagus. Terus apa? Ya sudah bagus, menarik, ada lucunya, ada cerita kesaksiannya. Zaman sekarang kan itu bisa dipelajari, saudara. Ya, bagaimana menyiapkan khotbah bisa dipelajari. Terus ada kesaksiannya, ada ilustrasinya, itu semua bisa dipelajari. Ingat, saudara, bait Tuhan adalah apa? Tempat di mana pertama kali, saudara, ketika Yakub memberi nama Betel, bait El, itu apa? Dia melihat dalam penglihatan bahwa disitulah malaikat turun naik ke surga, dan turun dari surga dia naik dari bumi ke surga. Amin. Berarti harus punya koneksi, harus punya hotline, harus punya hubungan dengan surga. Tapi zaman sekarang tidak punya hubungan dengan surga, hanya punya hubungan dengan doktrin, hanya punya hubungan dengan dogma, hanya punya hubungan dengan maaf, di dunia sekarang sedang susah, maka akan khotbah Tuhan sanggup memelihara. Tidak ada hubungannya. Saudara, ini yang harus dikembalikan supaya hadirat Tuhan nyata, supaya kemuliaan Tuhan nyata. Ya, tapi zaman sekarang orang tidak tertarik. Sekarang kita akan lihat anak bungsu itu siapa dan anak sulung itu siapa. Ya, dan habis ini kita akan berdoa, Tuhan ampuni saya. Mungkin saya ternyata anak sulung, mungkin saya anak bungsu. Saudara sudah dengar ini khotbah ratusan kali. Tapi kita akan lihat sekarang kalau Roh Kudus wahyukan, khotbah itu akan jadi berbeda. Ya, buka Alkitab kita sekarang dalam Injil Lukas. Tadi saya doa sore, Tuhan apa yang saya harus sampaikan? Tuhan katakan sampaikan ayat ini. Saya bilang pengertiannya bagaimana Tuhan? Karena saya sendiri sudah dengar khotbah seratusan kali ayat ini. Tuhan bilang ini pengertiannya. 1, 2, 3. Wah, asik ini Tuhan. Ini tidak pernah dikhotbah. Sudah ketemu? Lukas pasal 15 ayat ke-11 mulai. Kita akan cepat sekali saudara ya. Kita mungkin akan selesai sekitar hampir jam 9. Lihat sekarang perumpamaan tentang anak yang Nah, Alkitab bahasa Indonesia memberi judul. Alkitab asli tidak ada judul dalam setiap perikop. Aslinya tidak pakai. Kenapa? Diberi judul supaya memang mempermudah lah begitu. Tapi akibat seringkali diberi judul, orang terpaku kepada judulnya, kemudian berkhotbah berdasarkan judul yang tidak ada di Alkitab. Ini resikonya. Ya, baik, sekarang kita akan lihat. Yesus berkata lagi ayat 11, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Itu ayat 13, kita hanya baca ayat 2 ayat.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya. Ciri anak bungsu. Sekarang saudara lihat satu persatu kebenaran ini. Ya tadi di tengah jalan Tuhan bicara sama saya. Ini loh anak bungsu. Saya bilang Tuhan berarti saya juga ada sifat itu. Nah sekarang kita akan lihat sifat yang pertama. Saudara perhatikan di situ, anak-anak mohon ditenangkan. Ya, karena kalau dari kecil mereka suka ribut, nanti besar juga bikin ribut gereja, amin. Kecil ribut di gereja, besar bikin ribut gereja, amin. Loh, ia kan tambah berkembang toh dan bertumbuh, amin. Saudara, makanya anak-anak mesti diajar di gereja tertib. Ya, jangan dibiarkan, karena kalau sudah dibiarkan nanti repot. Baik, jadi kita juga mesti tegas saudara terhadap anak-anak. Kenapa? Saya baca satu artikel, anak yang dididik dengan tegas dan disiplin itu lebih berhasil daripada anak yang dimanja. Itu hasil sebuah survei di Amerika. Jadi Tuhan senang sama saudara juga apa? Mendidik saudara dan saya dengan disiplin. Kalau manja, rusak. Nah, kita lihat yang pertama. Ada seorang mempunyai 2 anak laki. Bapak di surga punya 2 jenis anak. Nggak banyak, cuma 2 macam. Lihat sekarang yang pertama. Yang kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikan kepadaku bagian harta milikku yang kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lihat saudara. Anak bungsu ini ingin mendapatkan apa yang menjadi haknya. Bukan untuk menikmatinya, tapi dia punya rencana lain, dia punya tujuan lain, yaitu apa? Begitu dia dapatkan, dia jual kata Alkitab, kemudian dia pergi jauh dari bapaknya. Amin. Betul begitu? Jadi apa saudara? Banyak orang Kristen persis anak bungsu. Tuhan, kalau saya kerja gaji tidak naik-naik, bagaimana mempermuliakan Tuhan? Amin. Loh, iya apa ya? Aku sering tak begitu? Kalau saya pergi gereja naik motor, bagaimana bisa kemuliaan Tuhan dinyatakan sama saya? Jadi beri Tuhan, beri Tuhan. Amin. Persis anak bungsu. Kelihatannya rohani, saudara, kelihatannya tidak salah. Kenapa? Loh, dia minta warisan nggak salah, anak aslinya loh. Ini bukan anak pungut, betul? Ini bukan anak haram. Tidak salah saudara dan saya minta kepada Bapak. Tapi lihat, di balik permintaan itu ada tujuan tersembunyi. Perhatikan, tujuannya apa? Dia ingin apa? Bukan dia ingin nikmati harta itu, tapi dia ingin jual semua dan dia ingin pergi melakukan apa yang dia mau. Amin. Jujur sekarang, mengapa saudara dan saya ingin misalnya pergi gereja bosan naik motor? Jujur saja. Alasannya supaya mempermuliakan Tuhan? Bukan. Kenapa? Kalau naik motor gengsinya kurang. Amin. Jujur saja. Jujur saja. Iya apa ya? Iya apa ya? Kedua, Tuhan berikan saya rumah yang lebih baik, lebih besar. Supaya kenapa? Tuhan orang melihat saya anaknya Tuhan. Jujur di hati kita sebenarnya, kita bukan karena ingin apa? Menikmati rumah yang besar itu untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi tersembunyi di dalam, kalau rumahnya kecil kan, nggak dianggap orang, nggak dilihat orang. Amin. Amin. Ini anak bungsu. Iya kan, dia mau minta Tuhan berikan Bapak, bukan untuk dia pakai, dia nikmati, dia punya tujuan lain. Perhatikan di sini. Banyak hamba Tuhan juga bilang, Pak, enak ya peka seperti itu. Terus saya tanya, untuk apa mau peka? Loh, kan enak Pak, semua kita tahu. Untuk apa mau tahu semua? Intinya supaya gampang dapat uang. Dengan sangat peka, tak banyak orang undang pelayanan. Pelayanan banyak, uang banyak. Kedua, dengan sangat peka, bisa tahu usaha mana yang maju, usaha mana yang rugi, kapan harus beli dolar, kapan harus tidak. Saya bersyukur dididik Tuhan sejak kecil masalah keuangan. Kemudian Tuhan berikan saya karunia-karunia seperti itu. Karena kalau tidak, saya akan hancur dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan saya berhubungan dengan orang-orang yang sangat kaya. Seharusnya Tuhan tidak didik saya dulu dalam keuangan. Saya akan bilang apa? Loh, kalau mereka diberkati lewat saya kan tidak salah saya terima. Amin. Jadi karunia dipakai untuk menghasilkan sesuatu, untuk sesuatu tujuan lain. Itu anak bungsu. Kedua, karena dia kalau dikendalikan hartanya di bawah bapaknya, mau pakai, mau apa kan mesti izin. Amin.
Dia nggak suka yang pakai izin. Dia mau ambil sendiri semua dan kayak menurut maunya. Berapa banyak saudara dan saya, jujur saja, tidak puas dikasih uang yang berkecukupan, tidak lebih. Kenapa? Tiap ada perlu, doa lagi. Kadang-kadang marah. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak berikan sekaligus saja semua? Kenapa saya tiap perlu saya harus doa lagi, harus minta lagi? Itu anak bungsu. Kenapa? Dia ingin ambil semua, terus pemakaiannya terserah saya. Betul? Betul? Loh, saudara perhatikan karakter anak bungsu. Banyak orang Kristen, kenapa? Tuhan, kenapa Engkau kasih saya begini? Kenapa kalau saya butuh mesti minta lagi? Kalau kalau lagi perlu mesti doa lagi. Kenapa enggak sekaligus semua? Nah, anak tuh. Kenapa? Karena anak bungsu tidak senang semua masih dikendalikan bapaknya. Jemaat juga sama. Kenapa? Lagi susah. Tuhan, kami ingin punya sepeda motor. Kalau Tuhan sampai bisa berikan kami dalam kondisi keuangan seperti begitu, itu daripadamu, terpujilah namamu. Amin. Itu baru karena kenapa? Karena lagi kiri. Kalau Tuhan bisa adakan, itu dari Tuhan. Begitu Tuhan adakan semua ada. Betul? Biar Tuhan tidak suruh beli apa, dia beli. Amin. Amin. Dia tidak suka dikendalikan Tuhan. Dia tidak suka semua diatur Tuhan. Saudara, itu karakternya anak bungsu. Contoh lagi, jujur aja saudara, maaf. Kalau lagi kita minta, mau nggak Tuhan jawabnya lama? Tolong angkat tangan yang mau dijawab lama-lama. Saya akan doakan. Sekarang saya mau tanya, kalau lagi minta, siapa yang mau dijawab cepat? Tolong angkat tangan. Nah, turunkan tangan. Perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Ketika Tuhan menjawab anak ini, siapkah sebenarnya dia menerima apa yang bapaknya beri buat hidupnya? Dia bisa pakai dengan benar? Tidak. Makanya lihat, karakter anak bungsu, kalau minta, maunya segera langsung diberi. Kenapa? Pokoknya beri sudah saya Tuhan. Nanti kalau saya sudah punya uang banyak, saya akan tetap setia ke gereja. Katanya. Amin. Gereja itu paling banyak dipenuhi orang susah. Tahu? Tahu? Loh. Iya apa ya, jujur aja. Saudara dan saya paling senang lebih cari Tuhan tuh karena sedang diberkati atau sedang susah, jujur. Kok diem? Sedang susah. Amin. Bisa bangun tengah malam berdoa itu karena sedang diberkati atau lagi susah? Susah. Iya tuh. Nah, lihat di sini karakter anak bungsu apa? Pokoknya kasih aku siap tidak siap pakai, terserah sesudah aku terima, aku jauh daripada Tuhan, tidak urusan, yang penting kasih. Iya toh? Iya apa ya? Saudara, ini karakternya si bungsu, ini karakter banyak orang Kristen. Makanya dia bilang, Tuhan belum jawab saya 5 tahun. Lihat, ketika doa belum menjadi sikap hidupmu, kalau Tuhan jawab, engkau berhenti berdoa. Percaya. Lah coba aja saudara lah, lagi ngutang nih sama orang. Besok mau bayar, pasti doa. Tapi kalau tidak ada utang, bisa serajin punya utang berdoa? Lihat di sini. Jadi karakter anak bungsu apa? Dia meminta sesuatu, tetapi di balik permintaan itu dia sudah merencanakan sesuatu. Ini yang bahaya. Tuhan, saya kepingin punya karunia. Saya kepingin punya jemaat besar. Saya kepingin. Untuk apa? Ada tujuan lain. Supaya kenapa? Masa 30 tahun melayani jemaat cuma segini? Saya harus tunjukkan ini sukses. Walaupun segala kemuliaan bagi itu. Kristen itu omongnya paling pintar. Saudara tahu? Dikit-dikit pakai ayat. Saya paling anti kalau orang dikit-dikit pakai ayat. Saya mesti curiga. Karena berkali-kali pengalaman saya, setiap orang pakai ayat, itu hidupnya malah gak benar. Ayat cuma jadi hafalan, bukan tindakan. Jadi lihat anak bungsu. Apa? Yang kedua tadi, sesudah dia punya rencana lain. Tuhan tahu kenapa engkau malas berdoa terus-menerus, mengapa engkau ingin segera dijawab. Supaya engkau bisa tidak perlu datang terus setiap hari kepadanya. Amin. Kalau punya masalah, Tuhan, lama-lama Tuhan datang. Betul. Iya tuh, kita mau ngaku kita ini jadi anak bungsu di mata Tuhan banyak. Kenapa kayak gini? Kenapa masalah
istirahat datang padamu. Amin. Iya dong, supaya saya tidak perlu bangun pagi-pagi, bangun tengah malam. Amin. Kok diem? Saudara, ini masalahnya, kita mau jujur. Kita ini punya karakter banyak seperti anak bungsu. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan di situ. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Yang minta diberi, yang tidak minta diberi. Loh, perhatikan. Yang tidak minta pun si sulung dapat. Jadi maksudnya apa, saudara? Perhatikan. Jadi orang Kristen jangan terlalu banyak minta macam-macam. Tidak minta pun diberi. Loh, Alkitab yang bilang, bukan saya. Sama enggak terjemahannya sama saya punya? Sama dong? Dibilang apa di situ ayat di bawahnya? Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Mereka siapa? Yang dua ini kok minta, yang minta dikasih, yang enggak minta juga dikasih. Lihat, makanya enggak usah ambisi, enggak usah banyak. Tuhan kirim jiwa 1 tahun 5.000. Tuhan itu enggak dimintai pun bagi rata. Kalau enggak minta, Tuhan bilang minta. Saudara, pelajaran firman itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak seseorang minta, semakin kekanak-kanakan dia. Semakin banyak seseorang berbuat buat Tuhan tanpa minta, semakin dewasa dia. Betul? Coba, sekarang saudara dan saya coba yang sudah dewasa ini, rasanya kalau minta sama orang tua lagi, risih nggak? Rasa nggak? Aduh, saya sudah umur segini, masa minta lagi? Iya nggak? Iya nggak? Ada yang bilang, enggak sih, kok malah kumpul, untung dia masih hidup. Nah, ini anak yang keterlaluan. Betul? Saudara, lihat di sini, lihat apa? Tuhan baginya adil itu. Cuma lihat yang punya ambisi ini pun diberi. Walaupun bapaknya tahu anak ini diberi, dia punya rencana lain, dia tetap diberi. Perhatikan. Bapaknya nggak bilang, nah aku tahu kamu punya kelemahan. Nah, lihat waktu dia uang ini yang terjadi apa? Dia hidup menurut maunya sendiri. Sekalipun saudara dan saya masih maunya sendiri, sering kadang Tuhan memperlakukan kita jadi anak bungsu menuruti permintaan kita. Saudara nggak mau pergi gereja pun, saudara tetap dipelihara, tetap makan. Saudara nggak mau sungguh-sungguh pun, karena saudara tetap keadaannya baik-baik saja. Nah, jadi kita akan tahukan dulu anak bungsu ini sebelum kita masuk ke anak sulung. Ya, ternyata juga banyak Kristen anak sulung di gereja. Bukan Kristen jemaat sulung. Perhatikan, Kristen jemaat sulung sama Kristen anak sulung tidak tahu. Ya, kita tidak bahas itu dulu, nanti jadi pendalaman Alkitab. Tapi kita akan lihat yang pertama apa tadi? Dia tidak ada persiapan apapun mengatur apa yang bapaknya mau beri, dia minta. Amin. Amin. Lihat sekarang saudara ya. Kalau saudara dan saya kesusahan, misalnya tidak punya duit, rumah tangga ribut atau apa, saudara selalu memikirkan kalau orang lihat apa kata orang, apa pendapat orang tentang saya, apa pandangan orang tentang saya. Amin. Ya apa ya? Saudara kalau lagi susah, saudara bukan hanya memikirkan susahnya masalah itu, tapi saudara seringkali mikir apa kata orang terhadap saya nanti kalau begitu. Amin. Betul apa betul? Misalnya seorang istri, Pak, bagaimana kata tetangga, Pak? Kita tiap minggu pergi gereja, TV tetap hitam putih. Loh, lebih baik hitam putih, banyak warna merusak mata. Amin loh. Saudara, iya nak. Betul saudara. Jadi di sini lihat, ya yang terjadi apa di sini? Saat ini kalau kita mau perhatikan, apapun keadaan kita, kalau itu diizinkan Tuhan, itu terbaik buat kita. Aku anak bungsu, papaku kalau kakakku belum dibagi, apalagi aku. Wah nanti waktunya terlambat, aku minta. Orang tidak sabar. Orang penuh ambisi.
Ingat? Saudara, saya sedang membuat sebuah buku, judulnya Dari Goshen Menuju Yerusalem. Itu ada 6 tingkat rohani orang Kristen. Dari mulai dia hidup keduniawian di Mesir, sampai dia hidup dalam sistem kerajaan. Itu ada 6 tingkat rohani. Saya sedang selesaikan buku itu. Dan Tuhan terus kasih saya pewahyuan apa-apa yang harus ditulis. Nah, kita akan kembali ke kebenaran di sini dulu. Ya. Jadi apa anak sulung, anak bungsu ini? Dia tidak mau apa? Dia tidak mau menerima kapan Tuhan lihat dia siap menerima. Tadi kan sudah saya kasih contoh. Saudara, kalau sekarang saudara dijawab Tuhan, bisakah hati saudara terus mencari Tuhan seperti sekarang? Pertanyaannya di situ. Kalau sekarang masalah mau diangkat, bisakah engkau tetap tekun berdoa seperti sebelum dijawab? Itu pertanyaannya. Amin. Amin. Contoh pemuda-pemudi misalnya, lagi belum ada jodoh, wih lagi ke gereja cari jodoh, betul? Begitu nikah, kenapa nggak dapat? Oh sekarang sudah punya anak, sekarang sudah punya bayi, betul? Iya kan? Jadi kenapa? Ketika Tuhan jawab, dia menjauh dari Tuhan, betul? Betul? Ini anak bungsu. Terus setiap yang Tuhan dia minta dari Tuhan, dia mau pakai untuk maksud lain. Lihat sih. Saya sering ketemu Pak Tolong impartasikan karunia Bapak supaya saya peka. Saya tanya, kamu mau peka mau taat? Saya tanya, saya bilang, kamu mau peka mau taat? Jangan pikir orang peka enak, gak enak tahu. Kalau kita doakan orang-orang sembuh, itu memang karena Tuhan mau sembuhkan dia, bukan karena kita hebat berdoa. Orang yang usaha ditolong, bukan karena kita mendoakan diri, tapi memang Tuhan mau membereskan semua. Saya pelayanan, kontraktornya bilang, Pak tolong doakan. Baik, kita doa. Terus kelihatan begini-gini, Tuhan kasih petunjuk harus begini-begini untuk menang tender. Selesai menang, dia jemput saya ajak pergi makan. Dia bilang, mari makan sama anak istri saya semua. Baik, saya bilang, saya lihat jadwal saya, ada kosong tanggal segini. Naik ke mall, bukan naik ke atas kanan. Kalau ke atas kanan itu restoran semua, dia ke kiri. Itu semua toko jam mewah. Dari mulai Rolex sampai yang paling murah 28 juta dulu. Dia bilang, Pak, proyek saya sudah selesai. Saya untung sekian miliar. Sekarang saya mau nabur ke Bapak. Bapak pilih Rolex yang mana Bapak mau ambil. Saya pegang. Tuhan, boleh tidak? Nggak dijawab. Nggak dijawab. Jangan bilang, karena engkau diam berarti engkau katakan iya. Itu saudara, ya. Dia diam. Saya mengerti kalau dia diam, diamnya iya dan diamnya tidak. Kalau engkau bergaul sama Tuhan, engkau tahu yang mana. Tapi kalau nggak bergaul sama Tuhan, engkau nggak tahu. Amin. Sama kayak suami istri, kadang suaminya dia mangkal sama istri atau dia karena punya masalah, kadang-kadang istri nggak tahu, betul? Pak, kenapa kamu diam? Betul? Padahal mungkin suaminya kan iya kan, banyak wanita begitu, betul? Wanita itu matanya peka sama barang-barang yang baru, tapi jarang peka sama suaminya. Iya kan? Coba lihat ada di mall, wah, diskon 75%, yang paling dulu lihat pasti perempuan. Iya kan? Tapi kalau suaminya diam, kadang-kadang dia bingung. Kenapa suamiku? Kenapa Anda ngerti? Amin. Betul? Loh iya apa ya? Jujur aja. Baik, jadi kembali ke sini. Sifat anak bungsu apa? Dia mau kuasai sendiri, dia nggak mau. Kalau perlu minta, Halo. Sama atau seperti saudara dan saya, amin. Maunya kasih berlimpah-limpah sudah supaya nggak minta-minta lagi, amin. Jadi pakai semau-maunya sudah nggak perlu. Tuhan, kami ingin sebuah mobil.
mobil. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih. Amin. Karena tidak punya uang toh. Jadi semua terserah tuh. Kalau sudah ada uang, semua terserah saya, betul? Sama kayak gereja. Lagi kiri, Tuhan kami mau buka cabang di sana. Kalau Tuhan butuh kasih tanda, Tuhan kasih orang pinjam tempatnya, kami buka. Betul? Tapi kalau sudah punya uang, sudah berapa mau sewa sini uang, buka sana. Sudah begitu. Betul? Itu anak bungsu tuh. Tapi kan anak bungsu bertobat. Amin. Loh, iya memang yang ini bertobat, tapi banyak anak bungsu tidak bertobat. Jadi kita ini bertobat. Amin. Karena Alkitab mencatat bahwa orang ini bertobat. Yang tidak mau bertobat tidak perlu dicatat di Alkitab. Amin. Loh, ya apa ya? Yang tidak tertulis di kitab kehidupan masuk neraka. Amin. Jadi orang-orang masuk neraka tidak perlu ditulis di kitab. Amin. Ya apa ya? Jadi supaya ngerti, yang bertobat ditulis karena ini ada harapan diterima kembali oleh bapaknya. Tapi yang tidak bertobat kok tidak diceritain, Pak? Ya memang karena memang masuk neraka tidak perlu diceritakan, bikin penuh aja orangnya tidak ada di surga apa yang ditulis-tulis. Amin. Saudara, jadi lihat di sini kebenaran. Ya, yang kedua, saudara kita akan lihat sekarang apa? Ya, berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh, betul? Dia perginya jauh. Alkitab bilang, saudara perhatikan. Ketika saudara dan saya butuh Tuhan, Tuhan lagi ngobrol terus, amin. Di mana ada KKR, di mana ada doa Tuhan, amin. Amin. Begitu sudah diberkati, biar diumumkan di gereja 10 kali. Mau KKR, mau ada anu, mau ada doa datang, enggak. Saya datang, Pak. Kenapa soalnya mimin pujian? Nah, kalau engkau mimin pujian maka kau datang. Coba ada mimin pujian, datang enggak? Belum tentu kan? Kok diam? Loh, Pak, ini gereja masih kecil, jangan dikeras-kerasi, nanti satu aja hilang kan terasa. Loh, kalau sudah dari kecil dimanja-manja, apalagi sudah besar. Betul? Loh, punya 1000-an rupiah aja disayang-sayang, apalagi punya 10 ribuan, betul? Betul? Iya, apa ya? Dari kecil gini juga dididik dulu yang benar, supaya kalau besar pun tetap benar. Dari kecil tidak salah, apalagi sudah besar. Iya, apa ya? Di sini kebenaran, saudara perhatikan. Ya, saya bersyukur, saudara. Tuhan suruh saya menyampaikan apa yang Dia mau. Terus Tuhan menjamin hidup saya dengan cara yang aneh. Kenapa? Kalau saya hidup dari makan dan uang jemaat, saya pasti ada perasaan, ada khawatir kalau khotbah seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Tidak semua jemaat suka mendengar yang Tuhan mau. Mereka hanya senang dengar, mau mereka didengar Tuhan. Amin. Ya apa ya? Kau ingin rumah, tahun ini Tuhan beri. Ingin mobil, segera. Amin. Maunya gitu toh? Amin. Amin. Iya kan? Tapi kalau dengar firman, sudah 10 tahun jadi Kristen, baca Alkitab nggak pernah tekun, langsung diem. Betul? Jangan tegur-tegur saya, Pak. Gereja udah banyak. Loh, iya toh. Amin. Nah, menyampaikan firman bukan yang baik tapi yang benar itu juga menentukan pendeta itu benar atau tidak. Iblis tidak akan mengganggu temannya. Amin. Amin. Yesus bilang kerajaan setan tidak terpecah-pecah. Orang mau datang pun ayo datang ke sana, datanglah, ada apa-apa. Tapi kalau yang benar mau datang ke sana, jangan kau datang ke sana. Kau harus berubah, kau harus bertobat, kau harus begini, tidak usah ke sana. Ya. Waktu Tuhan suruh saya sampaikan yang aku mau, ratusan gereja tutup pintu terhadap saya. Dengar nama saya, jangan undang, keras sekali. Jangan undang, jemaatmu nanti pindah. Saya bilang, Tuhan, saya sudah nuruti apa mau. Saya katakan begitu. Saya sudah khotbahkan yang kau suruh saya khotbah. Sekarang mereka semua menutup pintu. Kalau semua pintu tertutup, tidak ada pelayanan, tidak ada uang, jujur saja. Tapi terus saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah nurut,
Sampai saya kekurangan, saya akan tinggalkan pelayanan, saya kembali kerja di sini. Tapi bos saya malu, kenapa? Loh, karyawanku paling menuruti mauku, masa tidak naikkan gaji? Amin? Amin? Loh, kalau saudara jadi karyawan yang paling menuruti mau bos, masa bosnya tidak naikkan gaji? Halo? Biar sama karyawan lain marah iri. Kamu paling rajin, orang tidak masuk, kamu masuk. Betul kan kalau perusahaan gitu, betul? Orang demo untuk gaji kamu enggak, dimusuhi semua. Betul? Tapi itu yang paling disayangi bos. Amin. Amin. Makanya saudara lihat, kita jadi hamba Tuhan itu cuma dua pilihan. Melayani anak Tuhan atau melayani bapaknya mereka di surga. Cuma dua. Kalau melayani anak Tuhan ya kita dapat dari mereka. Bapaknya berhenti kasih mereka, kita juga kelaparan. Karena kita hidup dari mereka. Tapi kalau melayani bapak surga, bos tua di surga, kapan bisa dia miskin? Anak-anaknya bisa miskin. Amin. Amin. Bapaknya di surga bisa miskin? Tidak bisa. Di situ ujian pelayanan. Saya ngomong itu sama Tuhan. Saya lurus. Kalau dulu saya khotbah keras, saya khotbah keras. Jangan anakku ini apa? Hambaku yang nurut mau anak-anakku sampai anak-anakku jadi rusak. Nyak. Jadi gini. Perhatikan. Terus lanjut. Beberapa hari kemudian, saudara perhatikan. Tidak sebulan, 2 bulan setelah dia menerima. Orang Kristen sama, betul kayak anak-anak mau ulangan-ulangan, rajin doa Tuhan. Detik dia keluar ulangan per hari terakhir, detik itu dia berhenti berdoa. Ya apa ya? Utangku. Begitu Tuhan kirimnya bayar utang, besok pagi doa lagi. Pasti. Terima kasih buat kelegaan. Amin. Loh, lega apa? Tidak doa lagi jadi lega. Doa adalah beban. Ya toh. Tidak lama, beberapa hari. Betul. Lihat di sini beberapa hari. Itu karakternya anak bungsu. Makanya Tuhan perlu menjawabnya lama-lama. Supaya kenapa? Jadi kebiasaan hidupnya berdoa. Jadi kebiasaan hidupnya baca firman. Jadi sebuah kebiasaan pola kehidupan. Sehingga dijawab pun dia berdoa. Ada masalah ya dia berdoa. Tidak ada masalah dia berdoa. Barulah Tuhan bilang, aman anakku tak kasih warisan. Amin. Biar dia pegang warisan, tetap yang atur aku. Ya dong, tetap dia tidak memakainya menurut maunya sendiri. Amin. Banyak orang saudara peka, tapi bisa memanipulasi orang. Langsung, saudara punya masalah begini kan? Dia bisa tunjuk tepat. Terus supaya masalahmu selesai, kirim dulu ke rekening saya 100 juta. Ada yang seperti itu. Saudara perhatikan, dia pakai apa yang bapaknya percayakan ke dia untuk hal-hal yang aneh. Terus saya bilang, jangan kasih orang. Tapi dia bilang, Tuhan Pak, dia kan teman sepelayanan sama bapak. Saudara, perhatikan kebenaran di sini. Bileam jatuh karena upah. Gehasi jatuh karena upah. Yudas jatuh karena upah. Jadi kita melayani tidak boleh mikir, aku sudah 5 tahun melayani, mestinya 1 tahun aku dapat 10 juta. Mestinya jemaat sudah sekian besar, sekian perpuluhannya. Itu Yudas, itu Gehasi, itu Bileam. Jadi kita layani saja, jangan mikir upahnya berapa, nanti dikasih berapa, dapat berapa. Sama kayak saudara, saya sudah doa 3 tahun belum dijawab. Itu mentalnya Gehasi. Saudara merasa saudara berdoa itu saudara melakukan firman Tuhan, bukan. Saudara berdoa pasca Tuhan melakukan mau saudara. Betul? Semakin saudara banyak berdoa, Tuhan semakin lelah menuruti mau saudara. Betul? Loh, iya tidak? Sekarang gini, saudara, Tuhan berikan saya rumah, Tuhan. Sudah doa 3 tahun. Saudara merasa apa? Sudah 3 tahun ya jawab. Saya sudah tekun. Tuhan bilang semakin tekun kau berdoa, semakin lelah aku menuruti. Amin. Iya apa ya?
minta upah apa kalau saudara berdoa rajin? Tidak ada upahnya karena saudara bukan mengerjakan mau Tuhan, saudara paksa Tuhan nurut mau saudara. Amin. Loh, terus minta upah. Seorang anak misalnya, Papa, ban sepedaku pecah, Pak, bawain pergi tambal, aku mau naik sepeda. Terus papanya pergi tambal kan bawa pulang. Selesai deh, Pak minta upah. Loh, lucu. Tidak kebalik. Kita doa supaya Tuhan nuruti mau kita, kok kita yang minta diupah. Tuhan yang kerjakan mau kita dong yang mesti terima upah. Amin. Iya apa ya? Pernah mikir begitu? Tidak. Seringkali saya sudah tekun, saya sudah berdoa. Loh, kau berdoa dulu Tuhan kerjakan, kau yang minta upah. Tuhan yang kerjakan dong yang dapat upah. Amin. Loh, pernah mikir begitu? Seringkali tidak. Makanya otak orang Kristen ini harus diperbaharui. Tuhan bilang pembaharuan akal budi, ininya rusak. Dia dipanggil sama Tuhan itu, kenapa Tuhan panggil orang untuk jadi karyawannya? Amin. Dia pikir Tuhan panggil dia jadi bos, dia yang atur-atur Tuhan. Sekarang aku anakmu, berikan mobil, berikan rumah, buka jalan. Lalu Tuhan bilang, nah, adakah bos memanggil karyawan untuk bos ini diatur karyawannya? Ada? Ada? Pernah nggak saudara misalnya orang melamar kerja di saudara, terus orang itu melamar, saudara bilang, saya mau mencari karyawan untuk mengatur saya. Ada? Ada? Lah, Tuhan manggil saudara dan saya, tapi saudara dan saya mengatur Tuhan. Amin. Amin. Kalau beli harus cepat-cepat, tidak boleh sedikit, harus super banyak. Amin. Iya apa ya? Makanya supaya kita bertuhankan Yesus, kepala kita harus dinormalkan kembali. Betul? Perubahan akal budi. Saudara, mungkin bilang, wah, tuh tidak enak nih, tadi saya sudah bilang sama istri saya nggak usah datang. Ya kok diamplas kayak gini. Bersyukur kalau diamplas. Amin. Amin. Daripada jadi bahan setengah jadi, harganya kurang. Betul? Betul? Lok kayu dengan kayu sudah jadi mebel, mahal mana? Mahal mana? Mahal mebelnya. Saudara dan saya waktu dipanggil Tuhan seperti lok kayu. Diproses Tuhan, nuruti mau Tuhan, jadi mahal. Betul? Nek kalau sudah mahal, Tuhan jaganya hati. Amin. Saudara katakan beli satu ekor burung cuma Rp2.000. Beli burung 5 juta. Nah, yang mana yang akan dimasukkan dalam rumah kalau malam? Yang mana? Yang 5 juta. Yang 2.000 mau dicuri 2.000. Amin. Nah, saudara dan saya ini dulunya tidak berharga, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan menghargai orang-orang yang apa? Mengerjakan kehendak Bapa, betul? Ada ayatnya? Betul nggak? Jadi kalau saudara dan saya nurut sama Tuhan, semakin di mata Tuhan, ini berharga, aku jaga, disayangnya lebih. Ini mau disayang nurut kehendak apanya berharga, amin? Kok diam? Besok bilang ini undang yang gini, weh sakit telinga saya. Bersyukur saudara sakit telinga. Betul? Kenapa? Berarti memang ada penyakit di telinga. Amin. Lihat saja. Jadi lihat lagi kebenarannya sekarang lihat. Ya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh, di sana ia membawakan harta miliknya itu dengan hidup berfoya. Lihat Alkitab, harta miliknya. Banyak orang Kristen, apapun yang Tuhan beri, karunia, pelayanan, keuangan apa, itu seringkali menjadi miliknya, bukan lagi milik Tuhan. Betul? 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 Banyak gereja seperti itu. Kalau sudah berkembang gerejanya, tidak boleh undang pendeta lain selain sinode kita. Hanya sinode kita yang bisa bikin kita berkembang, sinode lain kalah. Itu. Dia pikir itu miliknya. Terus dia apa? Sudah dia berkembang, dia akan apa? Anak saya harus gantikan saya besok. Ini kerjaan saya yang nabur. Anak saya harus buat, tidak boleh orang lain. Itu miliknya. Halo? Jangan ingat lo ya, yang waktu doakan siapa. Jangan lupa. Itu miliknya. Ingat, semua yang dari Tuhan tetap milik Tuhan, bukan milik kita. Halo? Terus kita lanjutkan sedikit.
Setelah dihabiskan semuanya. Nah, setelah habis semua timbul bencana. Lihat, anehnya sebelum habis tak ada rencana. Memang kalau kita berbuat salah, memang kalau kita berbuat sesuatu, sesudah kita hancur baru di situ tambah banyak masalahnya. Itu memang disetel Tuhan supaya kenapa? Kapoknya benar-benar kapok. Sudah, misalnya sudah nggak punya uang, anak tiba-tiba sakit, betul? Terus apa lagi? Mertua tiba-tiba nggak nyambung kontrak rumah, numpuk semua. Itu baik. Kenapa baik? Supaya besok hidup nggak sembarangan, jadi benar-benar kapok. Betul? Loh. Kalau sekarang kita anak-anak bikin salah cuma dibilang apa? Ya sudah. Besok bikin, ya sudah. Kapok enggak? Bikin salah, hajar. Besok berani bikin anak. Ayo. Sekarang coba masih ingat yang pernah jadi anak kecil? Coba angkat tangan. Yang pernah jadi anak kecil, tidak lahir langsung diturunkan dari surga berukuran begini. Coba. Kalau Allah cuma marah-marahin sebentar, selesai. Kapok enggak? Enggak, tapi kalau dihajar malah bro, besok 1 bulan, 2 bulan berani mikir, enggak, betul. Makanya orang Kristen perlu dibikin kapok sama Tuhan. Halo, halo, iya, kapok itu indah. Wah, bapak ini ngajari kok enggak enak. Lo memang enggak enak. Betul. Firman itu pengajaran waktu diberikan tidak mendapatkan sukacita. Betul, tetapi duka kita, kata kita Ibrani, betul? Tetapi nanti dia akan menghasilkan buah bagi orang yang sudah dilatih. Berarti kalau saudara dengar firman selalu bersukacita, itu bukan firman dari Tuhan, itu firman dari si pembicara. Karena ayatnya jelas, pengajaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi kalau pendeta suka bikin jemaatnya terus langsung pulang, haleluya, haleluya, itu pendeta sesat. Sudah? Baik, betul. Ya, lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan yang negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babunya. Lihat sekarang? Lihat. Selama dia pegang sesuatu, dia tidak bekerja. Tetapi setelah dia tidak punya segala sesuatu, dia bekerja apa saja. Betul? Betul, dia tidak pilih. Lihat, ciri anak bungsu itu kalau lagi ada punya, milih-milih. Bisa? Bisa tangkap? Milih-milih. Misalnya diundang pelayanan, di mana Greg? Oh, Greg. Baru cuma berapa puluh orang, bisa kasih berapa? Tapi kalau diundang sana yang di hotel apa? Sana pengusaha semua saya harus datang. Itu anak bungsu. Bisa ditangkap sekarang? Bisa? Selama dia masih pegang uang, mana mau dia kerja yang jelek-jelek, kita nggak punya apa-apa, dia mau. Amin. Amin. Ini karakter anakku. Lihat bapak-bapak ibu-ibu. Kalau lagi punya uang yang negeri, dulu mataku kok salah lihat. Kok bisa aku menikah dengan perempuan seperti ini? Betul? Kenapa lebih banyak yang cantik di bar, di kafe? Betul? Ketika ada uang. Betul? Begitu sudah gini tidak ada uang. Istriku baik sekali. Istriku baik sekali. Betul? Itu anakku. Sama dengan ibu-ibu misalnya. Lebih cantik, menarik misalnya. Lihat suami nyesel aku dulu tidak kawin sama si Paulus misalnya gitu. Paulus sekarang gerejanya 5, jemaat 3.000, persembahan pertemuan 1 bulan setengah miliar. Ini suami itu apa kali cuma sejuta. Mulai dia lihat aku begini cantik, mengapa dulu aku bisa sama dia, betul? Iya, begitu sudah tua sekali, sudah macam-macam terus. Waduh, terima kasih suamiku, kau menerima aku apa adanya. Ini anak bungsu. Bisa ditangkap? Bisa? Ini terutama sih penyakitnya laki-laki. Betul? Tadi ingat saudara ya, kalau kita susah, kita khawatir apa kata orang, pendapat orang, pandangan orang tentang kita. Begitu kita sudah berhasil, kita akan bilang, siapa berani ngomong tentang saya? Ayo, mau ngomong apa tentang saya? Betul? Lihat,
Satu, kalau susah mikirin omongan orang tentang kita. Kedua, kalau sudah kaya, tidak peduli omongan orang tentang kita. Terus kita hidup dengan diatur omongan orang ataupun tidak peduli omongan orang. Terus kapan kita diatur oleh firman Tuhan? Saya pun sering, saudara, namanya kita pelayanan di Jawa. Kadang ditanya, Bapak sudah punya apa? Ditanya. Sudah punya mobil, berapa jemaat, itu ditanya. Pernah saya rasanya Tuhan, namanya penginjil bagaimana? Punya jemaat. Kalau gembala pun punya, tapi tadi kalau penginjil punya jemaat, ini lucu percaya. Betul? Nah, jadi lihat di sini. Nanti tapi apa kata orang? Kalau benar saya dipakai Tuhan kan harus ada saya tunjukkan. Lihat. Ketika saudara susah, saudara mikirin kata orang. Ketika saudara sudah diberkati, saudara tidak peduli kata orang. Cilaka dua-dua. Betul? Betul? Cilaka dua-dua. Biar salah. Siapa berani bilang saya salah? Buktinya saya berhasil. Nah, cilaka yang begitu. Dua-duanya jahat. Kenapa? Kalau ketika kita susah, perhatikan. Perhatikan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diangkat tinggi, tetap perhatikan apa kehendak Tuhan. Itu yang benar. Jangan bilang gini, jalan di mall misalnya ketemu mantan pacar yang kaya raya, langsung bilang, Pak, kita lewat sini, Pak. Kenapa? Malu aku milik kamu. Kenapa? Perhatikan di sini. Kenapa saudara dan saya ingin semua saudara terima sekarang? Karena saudara tidak suka dekat dengan Tuhan. Tidak suka duduk di kaki Tuhan, tidak suka banyak berdoa. Berikanlah semua supaya aku bisa jauh daripadamu. Bertobat. Yang kedua, karena waktu sudah jam 8 kurang, saya akan yang kedua. Sekarang kita lihat anak sulung. Saudara tahu kisahnya dia bertobat, kan? Usah cerita yang bertobatnya, amin. Amin. Yang penting kita punya sifat yang tadi itu dibuat. Ya, itu. Terus yang kedua, sekarang lihat anak sulung. Ya, sekarang apa? Ayat ke ya. Ayat ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan ayat 29. Tapi ia menjawab, ayatnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Lihat. Saudara tadi baca ayat ke-12. Lalu bapaknya membagi-bagikan kepada mereka. Sekarang lihat anak sulung bilang apa? Sekian tahun aku ikut Bapak. Tidak pernah langgar peraturan dan perintah Bapak. Bapak tidak pernah memberikan seekor anak kambing. Loh. Yang diberikan waktu bagi itu apa? Tai kambing. Lihat anak sulung. Apa kelakuannya? Sudah diberi, tapi tidak pernah mau dipakai, berharap diberi lagi. Dari tiap minggu pungut persembahan, mau Natal pungut persembahan lagi. Dari Januari sampai Desember itu 50-an minggu. Mana uangnya? Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Itu anak sulung. Sudah, waktu dibagi dapat ke anak ini. Tadi kita sudah baca, saya ulang lagi, coba yuk dengan cepat ayat 12. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dapat nggak si sulung? Lihat, terus apa? Dia bilang, Bapak nggak pernah kasih aku 1 ekor anak tuh. Lah, terus waktu bagi itu dia dapat apa? Halo? Dapat apa dia? Ekornya kambing? Enggak tuh, pasti kambing juga kan?
Ini tipe Kristen yang maaf, nerima mau, nikmati tidak berani. Karakter si sulung. Dia sudah terima semua kan? Amin. Mau bersuka cita sama teman-temannya pun dia tunggu bapaknya kaki. Betul? Ini karakter pelit luar biasa. Anak sulung dikasih tidak pernah berani nikmati pun tidak, apalagi memberi. Minta anak kambing untuk sama teman-teman, tak bisa kasih temannya nunggu terus lah bapaknya. Anak kambing pun dia tidak bisa potong, amin. Tai kambing mungkin dia kasih. Saudara perhatikan di sini. Iya, banyak juga apa saudara? Coba lihat lagi karakter anak sulung dengan jelas. Ya, ayat 29. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita. Lihat ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk apa karakternya? Iri. Sudah pelit. Satu. Kedua apa? Tidak mau pakai yang Tuhan beri, simpen terus. Ketiga, karakter ini. Lihat, banyak orang Kristen ingin mengendalikan Tuhan. Tuhan, saya lihat dia kayak gitu, jangan pakai dia. Saya lihat dia begitu, jangan. Loh, terserah bapaknya loh. Amin. Amin. Saudara lihat kadang-kadang kita, Tuhan, dia nggak sungguh-sungguh di gereja, nggak rajin gereja, nggak rajin doa malam, jangan berkati dia. Loh, ini anak sulung. Sekarang saya mau tanya, saudara pernah nggak iri sama orang miskin? Aduh, kok bisa miskin seperti itu? Aku ini, ada? Pasti Tuhan mengapa dia lebih kaya, mengapa dia diberkati? Halo, ya apa ya? Kenapa nggak iri sama yang lebih miskin? Heran. Kok pilihnya iri sama yang lebih kaya? Coba iri aja ngatur-ngatur kemana, betul? Saudara lihat di sini. Kita tidak bisa atur bapak kita. Kadang kita lihat orang hidupnya tidak benar, tapi pelayanannya luar biasa. Terserah bapak lah. Biar sudah tanggung jawab masing-masing. Udah. Contohnya, lihat. Dia dikasih kan berkat. Amin. Dia dikasih toh. Tapi dia tidak pernah bisa menggunakan buat orang lain. Misalnya, ayo kita ke pedalaman. Ngapain ke pedalaman? Keluar uang. Gereja kita saja masih butuh. Amin. Halo? Iya dong. Padahal dia dikasih juga warisan, dia juga punya. Tapi untuk potong anak kambing pun dia berat rasanya, dia tunggu dari bapaknya. Amin. Amin. Jadi misalnya ada uang kas gereja. Misalnya mau KKR. Saudara-saudara mari kita tabung dulu untuk KKR. Loh, uang yang sudah ada untuk apa? Ini karakter anak sulung. Halo? Loh. Saudara tahu kenapa orang Israel gagal masuk Kanaan? Tuhan bilang apa? Mana makan hari itu sampai habis, tak boleh sisa. Iya apa ya? Dia sisakan sampai besok pagi, betul? Terus Tuhan bilang apa? Sampai berapa lama bangsa ini melawan aku? Ingat ayatnya sudah mereka melakukan itu? Kristen zaman sekarang banyak gereja padang gurun. Cuma aja orang muter dari satu masalah ke masalah lain. Dari masalah rumah misalnya belum nikah, masalah jebrok. Sudah nikah, masalah yang dinikahi itu. Sudah punya anak, masalah anaknya. Sudah menikah, anaknya masalah menantunya. Di masalah. Karena kenapa? Mereka tidak mengerti pola hidup padang gurun yang Tuhan didik supaya mereka bisa masuk ke Kanaan. Pasti terus. Betul? Loh ya apa ya? Saudara, kalau bulan 3 bulan lagi kita KKR. Mulai sekarang kita akan memungut persembahan. Padahal dikas ada. Ini anak tuh. Dia kelihatannya selalu taat sama bapaknya. Tapi sebenarnya dia ingin mengendalikan bapak. Sekarang lihat, lebih enak melawan. Bapak jerang melawan apa ingin mengendalikan bapak, jahat mana? Jahat ingin menguasai bapaknya. Betul? Ini jahat. Makanya
umat Tuhan tuh mesti hati-hati. Saudara, saya bilang Tuhan dia sudah jahatin saya, di Belanda dia jahatin saya, di Jerman dia ngomongin saya, di Indonesia di sekian kota dia ngomongin saya. Dan saya tidak pernah salah Tuhan. Tapi ini sudah 4 tahun Tuhan. Tuhan jawab apa? Dia belum kelewatan nak. Ya sudah. Saya enggak bilang kok tega. Enggak. Semakin saudara dan saya kenal hati Tuhan, ya kalau Tuhan senang aku digitukan ya sudah. Saudara bilang menyenangkanmu, senangkanku, gitu ya? Amin. Hanya itu kerinduanku, betul? Betul lagunya begitu? Menyenangkanku, senangkanku, amin. Ya apa ya? Padahal lagunya menyenangkanmu. Amin. Tuhan lihat kelakuanmu cuma menyenangkanmu so. Amin. Halo. Coba sekarang kita berkata. Saya sering. Sebelum saya mengalami terobosan keuangan, 4 tahun setiap saya khotbah. Belum pergi khotbah ini lagi doa Tuhan. Nanti khotbah apa? Tuhan ngomong apa? Nanti ada satu ibu duduk di deretan bangku nomor situ, wajahnya begini, bajunya begini, persembahan itu untuk dia. Doa lagi Tuhan, nanti apa? Nanti persembahan itu kembalikan ke pendetanya. Doa lagi. Tidak dapat. Begitu terima uang, Tuhan bilang apa? Itu yang main keyboard butuh uang. 4 tahun. 4 tahun. Sampai saya bilang Tuhan, ya kasih orang sih kasih orang, nabur sih nabur, tapi nenek nabur begini terus, waduh Tuhan, aku sendiri butuh, aku sendiri masih perlu. Karakter anak tuh. Padahal Tuhan bilang, lah bapakmu masih punya banyak kok susah. Halo. Ya, memang sakit, tapi sesudah itu saya berterima kasih. Maksud saudara dan saya dididik oleh Tuhan supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Betul kata firman? Sehingga saudara tidak dikasih uang ya, tidak bingung dikasih uang juga tidak membuat Tuhan bingung. Dijawab juga tetap bangun pagi berdoa, nggak dijawab tetap berdoa. Amin. Akhirnya Tuhan bilang apa? Anakku itu memang datang kepadaku karena dia anakku. Kalau datang cuma karena ada masalah, Tuhan ngerti. Bapak, aku datang. Tuhan bilang, aku tahu, nggak usah ngomong. Kamu punya masalah. Oh, amin. Banyak kita datang ke Tuhan, malaikat sudah bisik-bisik. Kenapa? Pasti masalah. Pasti masalah. Amin. Ketahuan. Coba cari lihat ini kan. Coba datang ke Tuhan, ada nggak ada masalah datang. Baru Tuhan bilang sama setan, lihat anakku. Amin. Jangan setan bilang, tuh kan, engkau nggak kurang kerjaan kok Tuhan. Biarkan dia dari dulu jadi anakku. Ya, kata setan buktinya kan, kok dulu dia apa dia nggak nurut. Dia jadi anakku saja, betul? Terus Bapak bilang apa? Iya sih sebenarnya rugi aku berikan anak yang kusasi untuk menebus anak ini. Nggak cocok tebusannya, betul? Cocok nggak tebusannya? Sepadan tak, seimbang tak? Misalnya orang gade apa? Barang cuma 2 gram di pegadaian, ditebus 15 juta, cocok? Nggak cocok. Makanya Tuhan sering diolok setan. Tuh makanya kau kurang kerjaan, betul? Kenapa kau ambil anak ini? Betul? Biarkan dia terus jadi anakku. Betul? Tapi kalau kita berubah, Tuhan bilang, tuh, dia jadi anakku sekarang, baik, taat, kayak Ayub. Betul? Halo? Jangan jadi anak yang bikin Tuhan diolok terus. Makanya, biarin dia jadi anakku, jangan ditebus. Dia juga selama jadi anakku nggak nurut. Dia ambil. Halo?
Baik, jadi kita sudah belajar. Lihat sekarang ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena anak adikmu telah mati, menjadi hidup, telah hilang, didapatkan. Lihat apa sudah? Ketika saudara dan saya punya alasan macam-macam untuk minta dari Tuhan, tetapi sebenarnya yang terdalam di dalam kita bukan itu. Saudara dan saya sudah mati di mata Tuhan. Tidak ada kehidupan rohani di dalamnya. Tuhan kasih aku mobil supaya orang bisa melihat aku anakmu. Loh, oh kalau saudara naik mobil baru anak Tuhan, naik sepeda motor anak setan, begitu? Tidak, saudara dilihat. Biar saudara naik mobil, tapi kalau kebut-kebut, pepet orang sampai orang jatuh, itu anak Tuhan. Anak Tuhan, anak setan, betul? Saudara jadi lihat di sini, kita berhenti berdalih sama Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan keadaan saya seperti ini sekarang, itulah terbaik di mata Tuhan untuk saya sekarang. Sekarang loh, bukan untuk besok. Tapi kalau saya sudah berubah terus, besok keadaan saya akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu aja. Enak tau. Heran Pak, dia tidak boleh bilang amin Pak. Kalau diam saja. Dari tadi cuma ada amin Pak. Diam saja. Mungkin dilarang Pak. Jadi kalau dengar firman harus diam gitu. Enggak. Tapi kalau saya khotbah tahun ini tahun terobosan, tahun ini lunas, pasti amin. Tahun ini, kalau Tuhan yang kerja buat saudara, saudara aminkan. Kalau saudara disuruh nurut Tuhan, tidak amin. Itu karyawan yang baik kita. Mari kita tahun demi tahun belajar semakin dewasa di dalam Tuhan. Buat Tuhan bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Ini anak yang kukasihi, ada anak yang menyakitkan, betul? Jadi anak yang dikasih. Saudara tahu di alam roh anak-anak yang dikasih itu lain. Karena saya sering dibawa oleh Tuhan ke alam roh, saya sering dibawa ke alam lain di angkasa. Lain di alam roh, setan tahu. Oh ini anak yang taat, ini anak tidak taat. Di alam roh semua kelihatan. Di alam fisik tidak kelihatan. Taat tidak taat tidak kelihatan. Tapi di alam roh, saudara, kalau saudara itu taat, begitu orang kerasukan misalnya, saudara datang, kadang dia langsung pergi, langsung sadar. Kenapa? Ada hamba Tuhan yang datang, dia sungguh-sungguh, dia langsung pergi setan. Tapi jangan kamu itu, jangan kamu itu, setannya tidak pergi, betul? Amin. Taunya pendetanya yang kerasukan, ya pendeta tumpang tangan sama orang, dia yang rebah sendiri, kan tidak cocok, betul kalau ilmunya, amin. Jadi di sini kita sudah belajar hari ini siapa anak bungsu dan siapa anak sulung. Dua-duanya jelek. Dua-duanya tidak baik. Betul? Tapi kita bersyukur pada saat kita belum sungguh-sungguh pun Tuhan masih jawab. Pada saat kita seperti anak bungsu masih maunya sendiri pun Tuhan masih perihal. Tapi mari kita bertobat. Sadari siapa kita dan benar-benar kembali dekat kepada Bapa. Jangan karena saya nggak sungguh-sungguh aja ditolong, saya nggak sungguh-sungguh naik pangkat, saya nggak sungguh-sungguh gaji cukup. Oh, hati-hati. Jangan nunggu semuanya menjadi buruk. Jangan tunggu. Saya ketemu beberapa orang dalam pelayanan. Semua keadaannya hancur dan Tuhan tidak tergerak memulihkan. Saya ketemu. Sebagai hamba Tuhan saya nangis. Sebagai hamba Tuhan saya marah. Kenapa? Kasihan Tuhan. Kasihan. Tetapi hati Tuhan sudah sangat terluka. Dia tidak jawab. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Pada saat kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Betul? Mari. Kalau kita punya roh anak sulung, kita mau berdoa, kita minta ampun. Kalau kita punya roh seperti anak bungsu, kita juga ampun ya aku Tuhan. Aku mau bertobat.